The Catcher Was a Spy merupakan film biografi seorang mata-mata yang diangkat berdasarkan kisah nyata yang ditulis oleh Nicholas Dawidoff dalam sebuah buku dengan judul yang sama. Film ini disutradarai oleh Ben Levin dan dirilis pada tahun 2018 yang lalu. Film ini mengisahkan tentang seorang mantan pemain bisbol yang bergabung di pemerintahan Amerika Serikat pada masa Perang Dunia II dengan menjadi seorang mata-mata yang ditugaskan untuk membunuh ilmuwan Jerman yang akan membuat bom atom. Biar nggak penasaran, langsung saja kita intro dulu. Film dimulai dengan menunjukkan dua orang Amerika yang sedang mengobrol di sebuah restoran. Mereka terlihat sedang membicarakan suatu misi. Salah satu dari mereka mempertanyakan kesiapan seorang yang lain untuk menjalankan misi tersebut. Setelah merasa yakin dan siap untuk melakukannya, pria itu pergi ke suatu tempat yang kemudian berhadapan dengan seseorang. Lalu kembali ke masa lalu, yaitu sebelum semuanya dimulai. Di sini kita diperkenalkan dengan Maurice Moe Borg. Adalah seorang pemain bisbol dengan posisi sebagai penangkap. Dalam pertandingan itu, dia terlihat bermain dengan baik, dan setelah pertandingan, Moe pergi menemui kekasihnya dan bermaksud untuk membicarakan sesuatu, walaupun hanya 19 detik. Oke, skip. Suatu ketika dalam sebuah acara, Moe bertemu dengan temannya yang bernama Jerry. Dia tahu bahwa Jerry bekerja untuk pemerintah Amerika Serikat yang berpusat di Washington. Disebutkan juga bahwa Moe adalah orang yang pintar. Dia bisa berbicara beberapa bahasa seperti Prancis, Jerman, Itali, Belanda, Turki, Mandarin, dan lain-lain. Karena Moe terlihat menginginkan sebuah pekerjaan, Jerry memintanya untuk menghubungi Will Donovan, yaitu atasan dari Jerry sendiri. Kemudian Moe pergi ke markas OSS atau Office of Strategic Service di Washington. Dia langsung menuju ke ruangan Jenderal William Donovan. Sang jenderal melihat file tentang Moe. Dia kagum dengan kepintarannya, antara lain bisa berbicara 7 bahasa dengan fasih, mempunyai beberapa gelar sarjana, dan juga seorang atlet bisbol, sehingga jenderal merasa dia memenuhi syarat untuk sebuah tugas. Ternyata Jerry sangat merekomendasikan Moe kepada jenderal. Meskipun belum tahu tugas apa yang akan diberikan kepadanya, Moe bersedia dan rela mati demi negaranya. Wow. Lalu ternyata Moe hanya ditugaskan di balik meja. Dia merasa bosan dengan pekerjaan itu. Dia lebih menginginkan bekerja di lapangan. Lalu entah apa maksudnya, dia berdiri dan berlari di dalam gedung itu. Dan kemudian dia berubah menjadi Ant-Man. Salah, beda film bro. Lanjut. Tiba-tiba dia dipanggil oleh Jenderal Donovan. Dia diperkenalkan dengan Bob Furman dan Profesor Sam Godsmith. Di sini Bob menjelaskan bahwa pemerintah Amerika sedang menjalankan sebuah program yang bermaksud membuat bom atom. Namun mereka meyakini bahwa pihak Jerman juga sedang melakukan hal yang sama. Lalu Profesor Sam melanjutkan dengan memberi informasi bahwa ilmuwan Jerman yang akan membuat bom atom itu adalah Werner Heisenberg. Amerika harus menemukan Werner dan menggali informasi lebih dalam tentang bom itu. Nah, saat itulah Moe diberikan tugas baru, yaitu menjadi mata-mata dari OSS. Lalu dia mulai mengikuti beberapa pelatihan fisik, teknik bertahan, dan pengenalan alat dan senjata militer. Singkat cerita, mereka memulai misinya dengan pergi ke Italia. Tiba di sana, mereka memasuki wilayah peperangan yang telah dikuasai oleh Jerman. Terjadi adu tembak dengan tentara Jerman. Mereka terpojok dan kemudian berhasil lolos dengan tambahan pasukan tentara Amerika. Adapun tujuan mereka masuk ke sana yaitu menjumpai Profesor Amaldi yang merupakan teman dari Werner Heisenberg. Saat ditanyai oleh Moe, Profesor Amaldi mengakui bahwa sempat mendengar Jerman akan membuat bom atom. Tetapi tentang keterlibatan Werner, dia tidak begitu yakin. Karena Werner adalah ilmuwan yang hebat, dia bisa saja membuat bom itu kapanpun dia mau. Tetapi entah kenapa hingga saat itu, hal tersebut belum terjadi. Dan Profesor Amaldi tidak tahu alasannya. Lalu saat melapor ke Jenderal Donovan, Moe dan Profesor Sam berpendapat bahwa ada kemungkinan Werner tidak ingin membuat bom atom. Tetapi dia bisa saja dipaksa untuk melakukannya.
Namun, Jenderal Donovan merasa kalau kemungkinan saja tidak cukup, harus ada bukti. Dan juga pembuatan bom ini akan sangat berbahaya jika tidak dihentikan. Jadi dia merasa bahwa mereka harus membunuh Werner untuk mencegah pembuatan bom itu. Moe sendiri sebenarnya mengagumi teori-teori dari Werner dan mengakui bahwa dia adalah ilmuwan yang hebat. Lalu Jenderal datang menghampirinya dan bertanya apakah dia bersedia jika harus membunuh Werner. Dia menjawab bersedia melakukan itu, meskipun dari raut wajahnya seperti ingin menolak. Jenderal juga mengingatkan bahwa Werner juga pasti akan diawasi oleh Gestapo, jadi Moe tidak boleh tertangkap. Selanjutnya Moe ditugaskan untuk pergi ke Swiss. Di sana dia menemui seseorang yang akan memandunya selama bertugas. Mereka pergi ke stasiun kereta api dan di sana mereka melihat Werner bertemu dengan seorang profesor yang bernama Scherer. Tetapi seperti kata Jenderal, di sana juga ada agen Gestapo yang mengawasi mereka. Lalu keesokan harinya, Moe mendatangi Profesor Scherer dan meminta agar dia membuka jalan untuk bertemu langsung dengan Werner. Kemudian saat Moe sedang di toilet, Werner juga datang ke toilet itu. Saat masuk ke sana, dia mendengar suara pistol yang sedang disiapkan oleh Moe untuk membunuhnya. Werner merasa takut, lalu keluar dari sana dan kemudian menunggu untuk mencari tahu siapa orang yang keluar dari toilet itu. Lalu saat Moe keluar, Werner terus memperhatikannya. Bahkan hingga saat sedang mengajar, Werner selalu melihat ke arah Moe. Di situ sebenarnya Moe mendapat kesempatan untuk membunuh Werner. Tetapi dia tidak bisa melakukannya karena ada orang lain yang diduga agen Gestapo yang sedang mengawasinya. Lalu kita kembali ke lanjutan adegan awal film. Saat Moe menemui Werner di kediaman Profesor Scherer. Moe memperkenalkan dirinya sebagai Anton Aziz, tetapi Werner terus memperhatikannya. Lalu dia menanyakan kepada Scherer, siapakah Moe sebenarnya? Dia juga khawatir karena Moe mempunyai pistol saat menghadiri kuliahnya. Tetapi di sini Scherer meyakinkannya bahwa Anton Aziz adalah seorang teman, jadi tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Lalu setelah makan malam bersama, Werner pergi dari sana dan Moe mengikutinya dengan membawa sebuah pistol. Merasa diikuti, Werner berhenti dan lalu Moe menawarkan diri untuk menemaninya. Kemudian mereka berdua berjalan bersama sambil mengobrol. Ternyata saat itu, seorang agen Gestapo juga mengikuti mereka, lalu mulai menembak. Dan beruntung, justru dia yang tertembak oleh rekan dari Moe yang juga mengikuti dan mengawasi mereka. Berikutnya, Moe menodongkan pistolnya ke Werner dan kembali ke masa lalu. Ternyata Moe telah berjanji akan membunuh Werner jika dia berbohong. Tetapi saat itu Werner berkata bahwa dia tidak akan berkhianat. Dan sama seperti Moe, dia juga bebas memilih. Nah, di sini berarti Werner menegaskan bahwa tidak ada yang memaksanya untuk membuat bom seperti yang ditakutkan oleh pihak Amerika, sehingga dia tidak akan membuatnya. Lalu Moe menurunkan senjatanya, kemudian pergi. Di akhir film disebutkan bahwa pada akhirnya tidak ada bom Jerman, dan para sejarawan hingga saat ini masih berdebat tentang benar atau tidaknya Werner Heisenberg berusaha membuat bom itu. Di akhir perang, Werner Heisenberg mengungkapkan lokasi untuk semua persediaan deuterium oksida kepada sekutu. Ia melanjutkan karirnya sebagai salah satu fisikawan paling terkenal di dunia bersama gerakan Jerman anti-nuklir. Lalu atas masa baktinya selama perang, Maurice Moeberg dianugerahkan medali kebebasan kepresidenan, yaitu penghormatan warga sipil tertinggi nasional. Moe menolak menerima itu dan tidak pernah mengatakan alasannya. Disebutkan juga bahwa Moe dan kekasihnya tidak pernah kembali bersama. Dia tetap sendiri selama sisa hidupnya. Dia juga membagi waktunya antara perpustakaan dan pertandingan bisbol. Sekian alur cerita film kali ini. Thank you for watching and see you on the next video guys. Bye!